apapun benda yang dapat menghalangi air menyentuh ke kulit mesti dihilangkan. Apabila kita tidak hilangkan, wuduk kita tidak sah. Itu ketentuannya. Mana caranya? Hilangkan dulu. Ini Alteco sudah dikorek-korek, tidak hilang, tetap hukumnya wuduknya tidak sah. Kalau memang dia berada di anggota badan yang merupakan anggota wuduk. Kalau misalkan dia nempel di punggung, misalkan punggung anggota wuduk bukan? Tidak masalah. Tapi lain kalau mandi wajib, kakek, harus kamu hilangkan karena seluruh badan anggota mandi wajib. Ini kan cuman anggota wuduk tadi kan 6 yang wajib kan tadi kan? Apa wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki, ya kan? Jika ada penghalang di tangan misalkan di sini, ini ada lem, mesti dihilangkan dulu. Atau segala sesuatu yang menghalangi daripada air menyentuh ke kulit. Berbeda kalau tinta. Kalau tinta pena, tinta pemilu itu apa tuh? Kan coblosin. Itu tidak menghalangi air ke kulit. Karena tinta itu nyerap ke dalam kulit dia. Contoh yang menghalangi air itu ke kulit, misalkan cat minyak. Cat minyak itu kalau dia ngeringkan itu membentuk lapisan baru. Nah, lapisan baru yang terbentuk itu menghalangi air menyentuh kulit. Wajib dihilangkan dulu sebelum kita berwudu. Termasuk juga cat tembok. Cat tembok kalau kita taruh di tangan, kita keringkan, dia membentuk lapisan baru. Lapisan itu menghalangi air menyentuh kulit, harus dihilangkan. Kalau misalkan tinta itu tidak membentuk lapisan baru, contoh tinta pemilu itu tidak membentuk lapisan baru, dia nyerap, maka tidak masalah kita berwuduk dalam keadaan demikian. Tidak mesti kamu hilangkan dulu. Berbeda kalau dia membentuk lapisan. Ingat, kuncinya dia membentuk lapisan atau tidak. Lapisan yang menghalangi air menyentuh kulit. Kalau Alteco dia membentuk lapisan baru. Tapi mak mana Ustaz, waktu sholat lana habis. Lah digosok-gosok dah hilang-hilang, maka kamu berwuduklah, sholatlah dalam keadaan demikian. Namun kaget ketika lemnya sudah hilang, kamu kodok ulang sholatnya. Karena sholat yang kamu lakukan dalam keadaan demikian, hukumnya sholat li hurmatil waqti, hanya sekedar menghormati waktu. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jangan beda sholat gara-gara itulah juga sholat berdosa, ya kan? Tetap wajib sholat. Tapi ini Ustaz tak bisa hilang lem ini, sudah digosok-gosok. Kalau aku hilangkan pacak luka, mudarat juga untuk diri kita, haram, tak boleh. Jadi apa yang kita lakukan? Kamu berwuduklah semampu kamu, baru kaget sholatlah seperti biasa. Tinggal kaget setelah itu, kalau sudah hilang, misalkan besok sudah hilang, sholat yang sudah kita lakukan kemarin dalam keadaan wuduk tidak sempurna, kita ulang, namanya qadha, diulang, tak masalah, tak berdosa kita, karena memang keadaan demikian. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ya sholatlah kamu model itu dan tak usah dikodok, karena memang keadaan kita seperti itu. Tapi aku milih yang Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i yang lebih hati-hati, ya, tanpa kita mencemooh yang Hanafi. Kita hormati kalau ada orang yang milih Hanafi, ya silahkan. Tapi kalau yang Syafi'i, ya dia sholat dalam keadaan wuduk yang tidak sah kan, karena tangannya tidak tersentuh air secara sempurna. Tidak sahnya itu arti otomatis tidak sah wuduk. Kalau dia sholatnya tidak sah sebenarnya. Tapi karena waktu sudah mau habis dan keadaan kita seperti itu, nak dihilangkan tetap tidak bisa, maka kita sholatnya dihormatil waktu, sekedar menghormati waktu supaya tidak berdosa. Kaget besok ketika sudah hilang, kita ulang sholatnya dengan niat qadha. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Nah, tanyalah dengan guru-guru kita, Ustaz Hari apa-apa. Itu namanya sholat dihormatil waktu. Contoh kita di perjalanan, berwuduk banyu dak katik, nak nyari debu untuk tayamum dak katik, misalkan di pucuk pesawat mana ada debu untuk tayamum. Ngadep kiblat dak bisa, sedangkan syarat sah salat wajib ngadep kiblat. Ngadep kiblat tidak. Ini kamu nak umroh nih mesti tahu ilmu ini. Maka apa yang harus kita lakukan ketika waktu salat masuk? Kita salat tidak bisa sempurna, sujud rukuk dak pacak, ngambil wuduk tidak. Wuduk tayamum tidak ada debu, ngadep kiblat tidak misalkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Salatlah kalian dalam keadaan kalian seperti itu di pucuk bangku pesawat,
Namun sholatnya statusnya dihormatil waktu, untuk menghormati waktu supaya tidak berdosa. Kaget sudah sampai di hotel, sudah sampai di tanah air, sudah sampai di rumah misalkan, kamu berwuduk secara sempurna, kamu ulang sholat tadi dengan niat qadha. Karena sholat di atas pesawat tadi tidak sempurna. Kita ulang, namanya sholat lihormatil waktu. Ini hanya ada di dalam mazhab itu Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, ya kamu sholat labe di pucuk pesawat, tidak usah diulang. Karena memang keadaanmu seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian melainkan sesuai kemampuan kalian. Benar juga logika Imam Abu Hanifah. Tapi kalau aku pribadi ngambil yang Syafi'i, lebih hati-hati. Ketika sudah sempurna, bisa berwuduk, bisa ngadep kiblat, bisa sholat secara sempurna, maka sholat yang tidak sempurna tadi aku ulang. Itu juga dalam masalah wuduk tadi. Jadi tidak usah diambil pusing. Kita tidak berdosa karena memang keadaan demikian, dan kita wajib mengqadha nanti kalau sudah hilang daripada lem tadi. Pelajaran juga lain kali jangan main-main lem. Ya dah. Sengaja lem nak ditempel-tempel ke biar lihurmatil waktu terus setiap hari. Lah tidak model itu. Makanya aku sangat hati-hati ngurus ke lem cat tu, hati-hati. Make sarung tangan aku tak galak. Karena kaget ribet. Kaget sudah solat muncul was-was. Nah, ada lagi masih ada sisa. Mak mana satu solat aku. Nah, jadi was-was kan. Makanya aku pakai sarung tangan. Nah, yang lebih mudah nyuruh wong lain jangan kita ya dak. Lebih aman. Nyuruh tukang ya dak. Jangan nyuruh kita. Nah, itu tapi secara umumnya wuduknya tetap tidak sah, tapi kalau memang tidak bisa dihilangkan, takut kaget justru membahayakan tubuh kita, sholatlah tetap dalam keadaan demikian. Namun ketika sudah kaget hilang, maka kita wajib mengqadhanya. Karena sholat yang pertama tadi lihurmatil waktu saja, supaya tidak berdosa. Tapi mak mano sebelum kita qadha, kita mati misalkan, tidak berdosa. Ngapa? Karena kita sudah sholat dan Allah tahu keadaan kita. Dan kita sudah, Allah tahu keadaan kita bahwa kalaupun kita hidup akan dikodok sholat itu kan, maka dimaafkan oleh Allah, tidak masalah. Karena Allah itu maha apa?